Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Dita Mardiani akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan yang berjudul Sikap Konsumen. Itu adalah salah satu materi dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Langsung aja ya. Di slide ini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sikap itu sendiri. Dalam konteks perilaku konsumen, bahwa sikap itu adalah suatu kecenderungan yang dipelajari oleh manusia dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak terhadap suatu objek tertentu. Dari setiap bagian definisi menjelaskan bagian sikap itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk memahami, terus dimengerti juga, dipelajari juga dari para sikap dalam perilaku konsumen. Selanjutnya, di slide kedua mengenai objek sikap. Kata objek dalam definisi kita mengenai sikap yang berorientasi pada konsumen harus ditafsirkan secara luas, meliputi konsep yang berhubungan dengan konsumsi atau pemasaran khusus, misalnya kayak produk, jasa, merek, kepemilikan, penggunaan produk, kemudian iklan, kemudian situs internet, harga, lalu pedagang retail dan sebagainya. Dalam menyelenggarakan riset sikap, kita cenderung menjadi objek spesifik atau mengkhususkan pada objek-objek tertentu. Contohnya, jika kita tertarik mempelajari sikap konsumen terhadap tiga merek apa ya kira-kira? Telepon seluler lah ya yang terkenal, misalnya kayak Samsung, kayak iPhone, kayak Oppo. Dari tiga ini mereka lebih suka kebanyakan membelinya iPhone karena kualitasnya bagus, kemudian dengan style HP-nya yang juga menarik, warnanya menarik. Itulah yang membuat konsumen memunculkan sikap tertariknya terhadap produk iPhone dibanding dua handphone yang tadi saya sebut. Oke, selanjutnya sikap adalah kecenderungan yang dipelajari. Sikap yang kita pelajari ini adalah berkaitan dengan perilaku membeli dalam bentuk hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan, kemudian informasi tersebut tuh diperoleh dari orang lain atau sebuah iklan di media massa seperti internet, majalah, katalog, dan berbagai bentuk pemasaran lainnya. Sikap sebagai kecenderungan yang dipelajari yaitu sikap yang memiliki kualitas memotivasi. Mereka dapat mendorong ke arah perilaku tertentu, menarik konsumen dari perilaku tertentu. Sikap memiliki konsistensi ya, yang selanjutnya ini. Itu adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh seseorang berupa pendirian terhadap pilihan yang kita pilih, tidak berubah, sifatnya permanen. Tapi sikap konsistensi ini bisa berubah juga karena adanya suatu kondisi atau situasi yang benar-benar tak terduga tiba-tiba datang. Sebagai contohnya, untuk konsistensi adalah bahwa ada seseorang atau seorang konsumen yang mengemukakan lebih suka produk mobil dari Jerman dibanding produk mobil dari Jepang. Mungkin seorang konsumen ini lebih suka mobil yang klasik-klasik dibanding mobil dari Jepang itu. Tapi untuk contoh yang tiba-tiba konsistennya ini berubah, goyah, itu karena adanya situasi yang tak terduga, misalnya kayak masalah ketidaksanggupan karena biaya mungkin ya, lebih mahal dibanding produk mobil dari Jepang. Jadi dia dengan alasan ketidaksanggupan lebih memilih produk mobil dari Jepang daripada mobil Jerman karena dia tidak sanggup untuk membayar semahal itu, karena kan mobil Jerman lebih mahal dibanding mobil Jepang. Seperti itu contohnya. Slide selanjutnya yaitu sikap terjadi dalam situasi tertentu. Sikap terjadi dalam
situasi tertentu itu dipengaruhi adanya suatu kondisi yang benar-benar datang ke kita. Misalnya mau kondisi itu yang tidak pasti atau kondisi yang buruk misalnya. Maksud dari situasi ini adalah suatu peristiwa atau keadaan pada tahap dan waktu tertentu dan mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku. Situasi tertentu ini dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan cara yang tidak konsisten dengan sikap mereka. Tadi ya di slide sebelumnya tentang sikap konsistensi itu. Penting juga nih, kita harus pahami ternyata situasi juga bisa mengubah sikap para konsumen dari satu situasi ke situasi lain. Misalnya seperti perilaku konsumen ini berubah dari satu situasi ke situasi yang lain. Berguna mengetahui apakah pilihan konsumen pada beberapa rangkaian toko makanan cepat saji nih misalnya. Ada McDonald's, ada Burger King, ada Wendy's. Dia berubah dari sudut situasi makan, yaitu makan siang, makanan yang cuma selingan aja, makan malam. Tapi ada situasi nih, kita lagi buru-buru kondisinya. Atau makan malam dengan keluarga ketika kondisinya juga lagi nggak buru-buru, santai gitu ya. Ada juga pilihan konsumen terhadap berbagai restoran burger mungkin tergantung pada situasi makan yang diharapkan. Misalnya kayak Wendy's, mungkin konsumen pada suka dengan makanan produk dari Wendy's ini karena tempatnya mungkin cocok untuk makan malam dengan keluarga. Terus kita juga bisa dapat menyimpulkan bahwa pihak manajemen mungkin memposisikan restoran Wendy's ini sebagai tempat yang memiliki produk makanan yang enak untuk membawa keluarga makan malam yang menyenangkan. Dan katanya ya, produk Wendy's ini tidak terlalu mahal juga sih. Ya, selanjutnya yaitu berbagai model struktur sikap. Tujuannya tuh buat menentukan komposisi sikap agar dapat menjelaskan atau meramalkan, memprediksi perilaku konsumen dengan lebih baik. Di sini ada 4 model ya, 4 model struktur sikap. Yang pertama model sikap 3 komponen, kedua model sikap multisifat, yang ketiga model teori usaha mengkonsumsi, dan yang terakhir model sikap terhadap iklan. Model sikap 3 komponen itu yang pertama ya. Ini dipecah lagi menjadi 3 bagian. Ada komponen kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama ini adalah komponen kognitif adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Jadi yang ditimbulkannya biasanya adalah suatu kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dan akan mengeluarkan hasil-hasil tertentu atau mengeluarkan kayak adanya objek-objek yang akan keluar gitu. Misalnya ada seorang konsumen nih bingung mau beli produk televisi mana yang paling bagus. Lalu dia tanya teman-temannya, testimoni dari teman-temannya. Katanya Samsung dan Sharp adalah 2 produk televisi yang sangat bagus. Kualitas gambarnya nggak kalah bagus dengan produk-produk lain. Apalagi Samsung ini punya kualitas HD yang lebih mutakhir dibanding Sharp. Tapi untuk segi harga, Sharp lebih murah dibanding Samsung. Atau sebaliknya, Samsung lebih mahal daripada Sharp. Lalu teman-temannya ini semuanya memutuskan untuk memberitahu kepada temannya mending membeli Sharp untuk kualitas harga lebih murah dibanding Samsung. Tapi kalau dia memilih dari segi kualitas, lebih milih Samsung dibanding Sharp. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahunya lebih baik membeli Sharp karena sangat terjangkau harganya daripada Samsung lebih mahal karena menyamakan dengan kualitas gitu. Yang kedua ada komponen afektif.
Komponen afektif adalah emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu merupakan komponen afektif dari sikap tertentu. Emosi dan perasaan ini sering dianggap oleh para peneliti konsumen sangat evaluatif. Maksudnya, mencakup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan menyeluruh sampai muncul di mana seseorang dapat menilai sikap itu sendiri. Apakah nilainya bagus atau tidak. Nah, itu. Komponen konatif itu adalah salah satu komponen yang sering dianggap sebagai pernyataan maksud konsumen untuk membeli. Jadi si konsumen ini akan membeli produk itu gitu loh, benar-benar membeli produk itu. Skala maksud pembeli ini buat menilai kemungkinan konsumen untuk benar-benar membeli suatu produk itu atau berperilaku menurut cara tertentu. Nah gitu ya penjelasannya. Dan yang kedua ini adalah model sikap multisifat. Dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada model sikap terhadap objek, ada model sikap terhadap perilaku, dan yang terakhir teori model tindakan yang beralasan. Yang pertama adalah model sikap terhadap objek. Itu merupakan fungsi dari adanya atau tidak adanya suatu sikap terhadap golongan produk atau jasa merek tertentu, dan adanya penilaian terhadap keyakinan atau sifat-sifat yang memadai, dan mereka menilai itu bisa positif atau bisa juga negatif terhadap suatu merek dari produk itu sendiri. Yang kedua, model sikap terhadap perilaku. Jadi maksud dari model ini adanya sikap individu dalam berperilaku atau bertindak suatu objek, bukannya sikap terhadap objek itu sendiri. Daya tariknya adalah agak lebih mendekat pada perilaku yang sebenarnya daripada sikap terhadap objek itu sendiri. Jadi contohnya ada konsumen yang mengetahui sikap itu mengenai tindakan membeli BMW dengan model yang terbaik. Nah, model terbaiknya itu adalah sikapnya terhadap perilaku. Lebih banyak mengungkapkan tindakan potensial untuk membeli daripada hanya mengetahui saja terhadap mobil Jerman yang mahal itu, khususnya BMW. Nah, yang tadi itu adalah sikap terhadap objeknya. Hal ini tampaknya karena konsumen mungkin mempunyai sikap positif terhadap BMW yang mahal, tetapi sikap negatif sepertinya ini kemungkinannya membeli kendaraan yang mahal itu, gitu contohnya. Terus yang ketiga, teori model tindakan yang beralasan. Teori model ini menggambarkan pengintegrasian komponen-komponen sikap secara menyeluruh ke dalam struktur yang dimaksudkan untuk menghasilkan penjelasan yang lebih baik maupun peramalan yang lebih baik mengenai perilaku. Sesuai dengan model ini, untuk memahami maksudnya, kita perlu mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi maksud individu untuk bertindak. Norma subjektif ini dapat diukur secara langsung dengan cara menilai perasaan konsumen itu sendiri. Apa yang orang lainnya itu ada keluarga, teman-teman, rekan-rekan sekamar, teman kerja, memikirkan mengenai tindakan yang sedang dilakukan, apakah mereka terlihat senang atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Contohnya, ketika seorang mahasiswa yang sudah berada di tingkat sarjana kepada dirinya sendiri, bagaimana pendapat ayahnya mengenai perilaku tersebut ketika dia mempertimbangkan untuk membeli sebuah VW yang sangat mahal dan juga mewah. Seperti itu. Dia meminta pendapat ayahnya bahwa dia suka atau tidak dengan keputusannya itu. Dan yang ketiga, yaitu model teori usaha mengkonsumsi. Maksudnya, mereka menerangkan berbagai kejadian yang tindakan atau hasil tindakannya ini nggak pasti.
Sebaliknya, kejadian tersebut mencerminkan usaha konsumen untuk mengkonsumsi atau ingin membeli produk itu. Ada situasi di mana para konsumen tidak berusaha untuk mengkonsumsi, alias mereka merasa nggak mau mengkonsumsinya. Dalam hal ini, konsumen terlihat yang pertama, gagal melihat atau terlalu melalaikan pilihan mereka. Dan yang kedua, sengaja tidak mengkonsumsi. Jadi mereka mungkin berusaha untuk mengorbankan diri atau menangguhkan kepuasan untuk waktu yang yang akan datang. Dan yang terakhir adalah model sikap terhadap iklan. Jadi adanya keyakinan terhadap merek itu diakibatkan karena adanya keterbukaan dari suatu iklan, memainkan peran yang jauh lebih kuat dalam menentukan sikap terhadap merek suatu produk yang sudah dikenal baik. Tentunya konsumen membentuk berbagai perasaan atau pengaruh dan pertimbangan atau kognisi sebagai akibat keterbukaannya terhadap iklan. Perasaan dan pertimbangan ini pada gilirannya mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan dan keyakinan terhadap merek yang diperoleh dari keterbukaan terhadap iklan. Akhirnya, sikap konsumen terhadap iklan ini dan juga adanya keyakinan pada merek itu akan mempengaruhi sikap terhadap merek dalam produk tersebut. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keyakinan terhadap merek itu diakibatkan karena ya tadi yang sudah saya katakan, adanya terhadap keterbukaannya pada iklan. Kemudian adanya penekanan dalam mempertimbangkan sifat objek dalam menilai pengaruh potensial karena keterbukaannya pada iklan. Jadi dengan adanya iklan kita dapat mengenal produk tersebut, mudah mengenalinya, dan juga mudah mengingatnya tentang merek dalam produk itu. Jadi sangat penting iklan itu dalam memasarkan produk. Yang menurut saya paling cepat itu adalah melalui proses iklan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi mengenai sikap konsumen ini, banyak sekali model-model perilaku konsumen dari segi sikap konsumen itu sendiri. Dari mulai dia adanya situasi, mulai dari adanya konsistensi, mulai dari adanya karena proses iklan pada saat dia mengkonsumsi juga, dan sebagainya. Jadi variasi model-model mengenai sikap konsumen itu sangat macam-macam jenisnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.